Baik, kemudian izin share screen. Ya, silakan. Apa sudah kelihatan benar? Ya, sudah. Belum. Ini saya belum full screen. Sudah kelihatan benar? Memang belum present toh ini. Belum benar. Oh ya, Kalau sudah ini dulu. sudah benar. Ya, sudah. Silakan. Baik, selamat pagi Manda dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lucia Carmenita Rosalia Lamba dengan NIM 21021106114. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir saya untuk mata kuliah Machine Learning, tesis track. Yang pertama, terkait memahami masalah dan tujuan. Di sini terdapat latar belakang di balik proyek yang saya lakukan, yaitu penyebab utama kematian di dunia dari kategori segala usia dan usia 5-29 tahun ditempati oleh road injury atau road traffic injury. Di sini bisa kita lihat dari rank all ages, road injury menduduki peringkat ke-12, sedangkan untuk ages 5-29 tahun, road injury menduduki peringkat pertama. Kemudian berdasarkan persentase kematian akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan jenis pengguna jalan menurut WHO, bisa kita lihat di sini persentase terbesar diduduki oleh kendaraan roda 4, yaitu sebesar 30%. Nah, faktor ini dipengaruhi oleh inattention driver, di mana dalamnya itu terdapat faktor-faktor seperti kelelahan atau mengantuk, penggunaan perangkat elektronik, dan yang ketiga, gangguan visual lainnya. Kemudian berdasarkan masalah pada latar belakang tadi, maka saya ingin mengembangkan sebuah model CNN LSTM yang mampu mengidentifikasi dan mendeteksi gestur yang menunjukkan inattention dari pengendara mobil. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, pengembangan model, di mana mengembangkan model CNN LSTM yang lebih baik dan akurat untuk mendeteksi adanya gestur inattention pengendara mobil. Dan tujuan yang kedua adalah evaluasi dan analisis efektivitas. Di sini saya ingin mengevaluasi dan menganalisis efektivitas kombinasi metode CNN dan LSTM dalam mendeteksi gesture inattention pengendara mobil. Berikut kita akan masuk ke dalam persiapan dan eksplorasi data. Jadi data yang ini merupakan exploratory data analysis yang saya lakukan. Di sini saya menggunakan labeling manual di RoboFlow dari dataset yang saya peroleh dari DMD. Kemudian di RoboFlow ketika selesai labeling, dataset langsung akan di-split menjadi 3 set. 3 set yaitu set train, test, dan juga validasi. Jadi di sini exploratory data yang saya lakukan berdasarkan masing-masing kategori set tersebut. Yang pertama ini merupakan persebaran data di setiap kelas dari set train, yang kedua ini merupakan set test, yang ketiga merupakan set validasi. Nah, berdasarkan exploratory data analysis yang saya lakukan ini bisa dilihat semua gambar berhasil terbaca, namun pada setiap kategori kelas terlihat bahwa terdapat imbalance class atau persebaran data yang tidak rata di setiap kelas. Kemudian preprocessing data yang saya lakukan, yang pertama saya melakukan riset dan normalisasi. Nah, jadi dalam penelitian ini karena saya menggunakan CNN dan saya mencoba beberapa arsitektur seperti MobileNet dan juga VGG16, di mana inputannya itu kita membutuhkan ukuran gambar 224 kali 224, maka kita akan melakukan resize dan normalisasi gambar agar inputan pada arsitektur CNN-nya itu semuanya sesuai. Jadi manfaatnya itu kita bisa
mendapat memperoleh konsistensi input untuk model, efisiensi pemrosesan, dan yang ketiga menangani variasi dalam dataset. Kemudian manfaat normalisasi itu agar kita bisa stabilisasi pelatihan model, mempercepat konvergensi, dan mempermudah penggunaan model pre-train. Nah, ini merupakan hasil resize dan normalisasi yang saya lakukan dari masing-masing set tadi. Bisa dilihat di sini semua gambar sudah berhasil di resize dan normalisasi. Di sini juga saya menggunakan image grayscale, alasannya adalah agar saat proses komputasi nanti lebih cepat karena image grayscale hanya memiliki satu channel, sedangkan kalau RGB memiliki 3 channel. Kemudian saya juga melakukan data cleaning, tapi di saat mengecek semua gambarnya, bisa dilihat di sini semua gambar berhasil terbaca, tidak ada gambar yang rusak, sehingga gambar yang saya miliki pada dataset tadi semuanya bisa saya gunakan. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam pendekatan pemodelan dan metodologi. Jadi di sini saya menggunakan dua algoritma, yaitu CNN dan juga LSTM, di mana dari arsitektur CNN yang saya coba, yaitu antara MobileNet dan juga VGG16, saya memutuskan untuk menggunakan VGG16 dengan mempertimbangkan berbagai alasan, yaitu VGG16 lebih mampu dan juga bisa memperoleh hasil yang lebih bagus saat melakukan ekstraksi fitur. Di sini bisa dilihat proses yang saya lakukan di dalam penggunaan arsitektur VGG16, di mana model pre-trainingnya saya menggunakan VGG16 yang telah dilatih. Kemudian pre-processing datanya saya ubah menjadi 224 dan kali 224. Kemudian karena model pre-train yang ada pada VGG16 itu karena model pre-train yang ada pada VGG16 itu menggunakan image RGB atau image dengan 3 channel, sedangkan input yang saya miliki pada dataset saya itu berupa image grayscale. Jadi saat melakukan ekstraksi fitur, dataset yang saya miliki itu harus dikonversi dulu menjadi 3 channel agar bisa dilakukan ekstraksi fiturnya. Kemudian outputnya nanti direduksi menjadi vektor satu dimensi menggunakan reshape. Kemudian ekstraksi fitur yang saya lakukan menggunakan batch size 32 untuk efisiensi memori. Setelah itu hasil ekstraksi fitur nanti akan di-split menjadi 70% training, 15% validasi, dan juga 15% testing. Nah, setelah melakukan ekstraksi fitur dengan VGG16 tadi, selanjutnya saya akan masuk ke dalam model LSTM, di mana output dari VGG16 tadi akan dibuat urutan temporalnya sehingga bisa menjadi input yang sesuai untuk LSTM. Di sini bisa dilihat LSTM layer yang saya gunakan yaitu 128 unit. Kemudian dropout layernya 50% untuk mengurangi risiko overfitting, dan layernya dengan 64 neuron dan aktivasi ReLU untuk pembelajaran non-linear. Output layernya dense layer dengan jumlah neuron sesuai jumlah kelas. Loss functionnya saya menggunakan categorical cross entropy, digunakan untuk menangani klasifikasi multi-kelas. Kemudian optimizernya saya menggunakan optimizer Adam dengan parameter default untuk pengoptimalan model. Di sini merupakan metodologi pada eksperimental yang saya lakukan, yaitu pertama feature extraction using VGG16, create temporal sequence, build LSTM model, kemudian yang terakhir model evaluation. Ini seperti yang tadi rancangan modelnya. Kemudian sekarang masuk ke dalam feature engineering dan praproses data. Di sini merupakan feature engineeringnya. Yang pertama, pemilihan model pre-train VGG. Dengan beberapa proses yang saya lakukan,
Kemudian ini implementasi LSTM di dalam proyek saya. Berikutnya pengaturan dan optimasi hyperparameter. Di dalam pengaturan dan optimasi hyperparameter ini ada beberapa komponen. Yang pertama, arsitektur model. Layer LSTM1 dengan pengaturan atau optimasi 128 unit dengan dropout 0,5, layer LSTM2 64 unit dengan dropout 0,5. Kemudian fully connected layernya dense 64 neuron, aktivasi ReLU dengan dropout 0,5. Output layernya dense dengan jumlah neuron sama dengan jumlah kelasnya, kemudian dilakukan aktivasi softmax-nya. Untuk optimasi hyperparameternya, optimizernya dengan Adam dengan learning rate sebesar sama dengan 0,001. Batch size-nya yang saya gunakan dalam penelitian saya sejauh ini adalah 64, tapi bisa dicoba dengan ukuran batch size lain. Kemudian epoch yang saya gunakan maksimum 50. Kemudian saya juga menggunakan early stopping dengan tujuannya adalah agar ketika akurasi model tidak naik, epochnya bisa dihentikan. Kemudian saya juga menggunakan transformasi label dengan mapping label dan juga one hot encoding. Regulasinya dropout 50% di semua layer untuk mengurangi overfitting. Kemudian evaluasinya menggunakan metric loss dan akurasi. Kemudian setelah itu model akan disimpan. Untuk evaluasi model dan metrik, metode evaluasi yang saya gunakan sejauh ini adalah fungsi evaluasi, yaitu digunakan untuk mengevaluasi model pada dataset, dan juga outputnya nanti akan menghasilkan nilai loss dan akurasi model. Kemudian metrik evaluasi yang saya gunakan adalah loss dan juga akurasi. Kemudian hasil evaluasinya tes loss dan juga tes akurasi itu nanti ditampilkan pada saat selesai proses modelingnya dengan LSTM. Namun nanti untuk perkembangan proyek saya selanjutnya, saya akan menambahkan evaluasi confusion matrix dan juga precision, recall, dan juga F1 score. Berikut merupakan peningkatan iteratif yang saya lakukan sejauh ini. Pertama, saya menggunakan modeling dengan LSTM single layer. Namun akurasi yang saya peroleh hanyalah 44%. Kemudian saya mencoba lagi menggunakan LSTM stack dengan akurasi yang diperoleh 50%. Berdasarkan hasil akurasi yang saya peroleh ini, saya kemudian memeriksa kembali proyek yang saya lakukan. Ternyata saya belum melakukan balancing pada dataset saya di setiap kelas, sehingga akurasi yang saya peroleh masih sangat rendah. Jadi berdasarkan apa yang saya peroleh sejauh ini, diperlukan untuk adanya balancing pada setiap kelas dataset saya, sehingga model yang diperoleh nanti bisa lebih tinggi lagi akurasinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke. Pertama yang tadi kan di grayscale supaya jadi satu channel toh. Tapi di pre-processing itu dibikin 3 channel lagi. Toh, yang di arsitektur VGG kan. Iya, benar. Nah, itu kenapa itu? Itu kan karena untuk model pre-train yang VGG itu dia Dia tiga kan channel 3 dia. channel, memang dibuat untuk 3 channel, sedangkan dataset yang saya miliki itu cuma 1 channel benar. Jadi supaya dia Mhm. bisa digunakan, bisa tetap digunakan, maka diubah menjadi 3 channel. Itu signifikan nggak sih DP perbedaan waktu? Karena desainnya VGG kan memang untuk RGB itu. Iya, Sementara benar. kalau terang grayscale, data grayscale tersebut itu kan berarti ada pemrosesan yang berbeda harusnya. Nah, itu bisa berpengaruh. Kemudian ada beberapa faktor-faktor juga sih tadi yang media masih menimbulkan tanda tanya dan jadi yang satu itu ada
kalau ada praktek serupa di literatur itu harus ditampilkan ya. Belum seminar belum Semhas tuh. Belum benar. Nah, itu nanti kalau Semhas yang bawa begitu mesti kita tampil. Jadi menurut ini, menurut ini, menurut ini boleh ya orang bikin begitu DP hasil diberikan. Nah, terus tadi ada beberapa parts media arsitektur yang belum dijelaskan, kayak dia pakai layer ini, kayak dia pakai ini, kayak tadi pakai relu, nggak pakai yang lain, itu mesti dijelaskan ya, seperti itu. Tadi secara singkat benar tangkap VGG16 untuk feature extraction ya. Iya benar, cuma untuk feature extraction nanti outputnya dibuat urutan temporal, terus nanti setelah urutan temporal masuk ke LSTM. Hmm. Jadi Nanti LSTM kan nilai-nilai. yang DP classification head nanti di LSTM tuh, Iya deficit benar, benar. rectifier. Iya benar. Nah itu juga LSTM kan ada DP gate-gate itu toh, itu juga belum diekspor ya. Ya, oke. Wah, ada DP itu dah tuh yang dia pakai tanha dan lain-lain tuh. Nah itu di arsitektur tadi yang nggak muncul, belum muncul. Jadi itu butuh lebih dieksplorasi ya. Mhm. Kemudian DP hasil akhir ini masih sangat di bawah ekspektasi sih ini sebenarnya, tapi memang untuk skripsi nggak perlu itu dah. Cuma masih bisa ditingkatkan sepertinya. Tadi butuh augmentasi ya, mau augmentasi data. Iya benar, Hmm, itu datanya kemarin belum sempat diaugmentasi benar. Makanya masih oke. imbalance class. Jadi biar dicoba Nah, beberapa kali pakai berapa layer LSTM juga masih tetap begitu karena datanya belum seimbang. Tapi nanti mau dibuat benar. ya kalaupun mau di oversampling sih belum tentu juga dengan DP hasil bagus toh, karena dia akan baku connect akan berpengaruh juga dari DP arsitektur seperti itu. Oke, ini cukup. Kita ke siswa selanjutnya. Jadi tinggal dua ya untuk yang tesis track ya, antara Rafael dengan Talia. Oke, ini nggak usah tunggu putar ya. Ini Natalia silakan. Belum share screen. Ya silakan. Apakah ini sudah kelihatan, Ner, untuk share screen-nya? Oke, sudah. Oke, bentar, bentar. Oke, baik. Selamat pagi, terima kasih Ner dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil yang saya dapatkan dari tesis thread checkpoint yang kedua dengan judul tugas akhir, implementasi particle swarm optimization untuk hyperparameter tuning algoritma machine learning pada klasifikasi penyakit hipertensi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Natalia Tansuryani UO dengan NIM 210211060117. Baik, kita langsung masuk pada grading kriteria yang pertama, yaitu problem understanding dan objective definition. Di sini saya melakukan beberapa analisis, yaitu terbagi dalam 3 bagian, yaitu masalah, tujuan, juga manfaat. Dan kita masuk pada bagian ini, di mana sesuai dengan kriteria yang ada pada tesis track checkpoint pertama kemarin, di mana terdapat rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat pada penelitian ini, di mana yang pada penelitian saya ini yaitu untuk rumusan masalah sendiri bagaimana cara mengimplementasikan PSO
untuk hyperparameter tuning algoritma machine learning pada klasifikasi penyakit hipertensi. Dan untuk tujuannya sendiri yaitu adalah mengimplementasikan PSO untuk optimasi hyperparameter tuning algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi penyakit hipertensi dan untuk mengukur akurasi metode yang akan digunakan sebelum dan sesudah optimasi. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, yang pertama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai performa dari beberapa model klasifikasi untuk penyakit hipertensi yang dapat menjadi dasar untuk implementasi lebih lanjut oleh pihak lain. Kemudian untuk deteksi dini penyakit hipertensi dengan cara mendapatkan insight dari feature importance ketika modeling nanti. Kemudian yang terakhir adalah menambah pengetahuan dan informasi terkait penyakit hipertensi bagi pembaca. Dan selanjutnya, untuk kebutuhan domain dan juga batasan domain pada penelitian ini, yang pertama untuk kebutuhan domain sendiri, model yang diharapkan adalah model yang akurat untuk pengklasifikasian penyakit hipertensi. Dan yang kedua, model yang dapat mengenali pola di kelas minoritas meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, di mana untuk dataset pada penelitian saya ini sedikit saya jelaskan di mana terdapat distribusi kelas yang tidak merata atau imbalance, yang mana termasuk pada batasan domain. Kemudian yang ketiga, solusi untuk meningkatkan akurasi atau metrik seperti recall atau sensitivity untuk kelas hipertensi yang sangat penting dalam aplikasi medis. Kemudian untuk batasan domain sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana terdapat imbalance pada kelas yang akan saya tuju, yaitu label dari dataset sendiri. Kemudian dataset untuk penyakit harus mematuhi aturan privasi data pasien, sehingga membuat untuk dataset penyakit sendiri sangat sulit untuk didapatkan, dan membuat penelitian saya menggunakan dataset yang sebenarnya bukan dataset untuk klasifikasi penyakit hipertensi, tapi dataset untuk prediksi stroke. Tetapi karena memiliki fitur atau faktor-faktor yang serupa, saya mengambil dataset tersebut sebagai dataset dalam penelitian saya ini. Kemudian terdapat juga batasan domain, yaitu keterbatasan sumber daya, di mana terdapat waktu, dana, informasi, juga kemampuan perangkat untuk komputasi. Kemudian lanjut pada bagian yang grading kriteria ketiga, yaitu data preparation and exploration. Yang pertama yaitu data understanding. Di sini saya melakukan tahap pengenalan dalam struktur data yang akan saya gunakan. Di sini terdapat beberapa insight yang saya dapatkan, yaitu pada dataset yang saya gunakan adalah dataset yang tersedia secara open source pada repository Kaggle yang dipublikasikan 3 tahun yang lalu, di mana dataset tersebut sebanyak 5.110 baris dan juga terdapat 12 fitur, di mana 11 fitur sebagai fitur correlation dan juga satu fitur sebagai fitur yang dijadikan sebagai label atau target. Kemudian untuk yang kedua yaitu data cleaning, di sini saya melakukan 2 tahap, yaitu menangani missing value dan juga menghapus anomali. Dan untuk menangani missing value sendiri terdapat kolom BMI yang memiliki missing value sebanyak 201 baris, dan saya melakukan penanganan dengan melakukan imputasi nilai median dengan cara mengisinya dengan nilai tengah dari dataset yang ada pada kolom BMI. Kemudian saya juga menghapus anomali yang terdapat pada kolom gender, di mana kolom gender terdapat kategori other, yang mana kita tahu bersama untuk standar internasional untuk jenis kelamin hanya diakui 2 jenis kelamin saja, yaitu male dan female. Kemudian untuk yang ketiga, exploratory data analysis, di mana di sini saya melakukan eksplorasi pada data untuk memahami distribusi, pola, dan juga tren pada data dengan menggunakan alat visualisasi. Pada kasus penelitian saya, dalam exploratory data analysis ini, atau yang biasa dikenal dengan EDA, saya melakukan visualisasi untuk melihat korelasi antara fitur-fitur yang saya gunakan. Dan kemudian untuk selanjutnya di sini kita dapat melihat
dataset yang saya gunakan sebelum preparation atau pre-processing dan sesudah preparation dan juga pre-processing. Terdapat beberapa perbedaan yang ada. Lanjut untuk grading kriteria yang ketiga yaitu modeling approaches dan methodology. Di sini sebenarnya saya melakukan beberapa modeling pada penelitian saya. Namun untuk insight dari seluruh penelitian saya hanya mencantumkan 6 model yang mana terdapat algoritma yang saya gunakan random forest, LGBM, dan juga extra trace, yang mana masing-masing dilakukan hyperparameter tuning menggunakan metode grid search sebagai baseline-nya, kemudian dibandingkan dengan PSO-CV yang merupakan dasar dari penelitian ini. Dan kemudian di sini juga saya menerapkan teknik resampling, namun sudah tidak saya cantumkan di sini, tapi akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Dan di sini terdapat metodologi yang saya gunakan pada thesis track checkpoint 2 ini yang berdasarkan dari metodologi pada penelitian saya, yaitu CRISP-DM. Di sini terdapat mulai data preparation, pre-processing, implementasi baseline model, kemudian implementasi hyperparameter tuning, kemudian evaluasi model apakah sudah baik atau belum. Jika sudah, lanjut pada model yang terbaik, kemudian selesai. Jika belum, akan dilakukan iterasi yang berlanjut sampai ditemukan model yang terbaik. Sorry, sebentar, ada yang teleponnya. Bentar. Oke, sorry. Dan kemudian kita lanjut pada grading kriteria yang berikut, yaitu feature engineering and pre-processing. Di sini saya melakukan beberapa tahapan juga, yaitu yang pertama data pre-processing. Di sini saya melakukan penanganan tipe data, di mana hanya terdapat penanganan minoritas pada dataset yang saya lakukan dengan mengganti kolom umur yang sebelumnya adalah tipe datanya float menjadi integer. Kemudian terdapat juga scaling pada fitur yang bertipe data numerik dengan menggunakan min-max scalar. Dan juga di sini terdapat encoding variabel kategori. Pada bagian encoding ini saya melakukan 2 bagian, yaitu label encoding dan juga one hot encoding. Dan untuk yang feature engineering, di sini saya melakukan seleksi fitur, namun untuk seleksi fiturnya sendiri saya lakukan secara manual, karena untuk fitur-fitur pada dataset yang saya gunakan tidak memiliki fitur yang banyak atau dapat dilakukan analisis secara manual. Kemudian terdapat juga split data atau pembagian data, di mana pada penelitian ini saya membagi data menjadi 3 bagian, yaitu data latih, data validasi, dan juga data uji. Dan untuk data validasi sendiri sebenarnya hanya untuk keperluan untuk algoritma LGBM, di mana saya menerapkan fitur early stopping untuk membantu dalam modeling ketika menggunakan algoritma LGBM. Dan kemudian di sini adalah handling imbalance data. Di sini saya melakukan teknik atau menerapkan teknik SMOT untuk masalah imbalance data, dan juga melakukan beberapa variasi pada sampling strategi yang dapat kita lihat pada slide berikut ini. Untuk dataset saya sendiri distribusinya sebenarnya seperti ini, di mana terdapat imbalance yang sangat ekstrim, di mana perbandingannya adalah 1:10. Dan oleh karena itu saya melakukan teknik SMOT untuk melakukan balancing atau keseimbangan pada dataset saya, sehingga ketika model dilatih, model tidak akan bias pada data mayoritas, sehingga dapat membaca juga untuk data minoritas. Dan di sini terdapat 3 teknik resampling yang saya gunakan, yaitu 100%, 75%, dan juga 50%. Dan berikut terdapat hyperparameter tuning and optimization. Yang saya gunakan yaitu grid search yang sebagai baseline untuk pembanding PSO sendiri. Dan di sini untuk penyetelan parameternya, di sini bisa dilihat untuk
algoritma random forest, saya menyetel beberapa nilai untuk untuk parameternya. Kemudian untuk PSO sendiri juga saya lakukan penyetelan, dan terdapat beberapa base parameter atau parameter terbaik yang didapatkan dalam penelitian ini. Kemudian di sini juga kita dapat melihat untuk algoritma LGBM sendiri dilakukan hal yang serupa, namun untuk LGBM memiliki parameter yang berbeda, yang sedikit berbeda dengan random forest. Namun untuk algoritma ekstrateris sendiri memiliki parameter yang serupa dengan algoritma random forest. Dan kemudian kita masuk pada model evaluation and metrics. Di sini saya menggunakan beberapa matriks untuk penelitian ini. Terdapat akurasi, precision, recall, F1 score, dan juga confusion matrix, ROC AUC, dan juga PR AUC. Saya jelaskan sedikit untuk penelitian saya ini. Sebenarnya untuk metrik akurasi sendiri mungkin tidak terlalu dibutuhkan, karena untuk penelitian saya sendiri terdapat ketidakseimbangan pada data, sehingga yang sangat diperlukan yaitu adalah recall atau sensitivitas dari evaluasi model, sehingga kita dapat melihat bahwa model yang dibangun dapat melakukan prediksi atau sensitif terhadap kelas minoritas. Dan kemudian di sini saya melakukan juga beberapa hasil report untuk hasil evaluasi model. Yang terdapat di sini ada untuk algoritma random forest, terdapat akurasi ketika menggunakan grid search CV, kemudian PSO CV. Dan di sini terdapat akurasi, precision, recall, F1 score, ROC AUC, dan juga PR AUC. Dan di sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya untuk precision, recall, dan juga F1 score-nya masih sangat rendah, karena dataset yang saya gunakan sekalipun sudah dilakukan teknik balancing, masih belum bisa untuk mendeteksi atau memprediksi kelas minoritas dengan sangat amat baik. Begitu juga dengan bagian algoritma selanjutnya, yaitu LGBM dan juga ekstratrace. Kemudian untuk yang terakhir, beberapa iteratif yang saya lakukan di sini, yaitu dimulai dari baseline model, kemudian lanjut pada algoritma yang saya lakukan tuning hyperparameter menggunakan metode grid search CV, kemudian semua algoritma menggunakan metode PSO CV, kemudian menggunakan juga parameter bawaan dari algoritma yang digunakan, di mana terdapat class weight untuk algoritma random forest dan juga ekstratrace, dan juga scale post weight untuk algoritma LGBM. Kemudian terdapat juga iterasi semua algoritma dengan menggunakan SMOD masing-masing sampling strategi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian semua algoritma dengan menggunakan class weight atau scale post weight yang digabungkan dengan teknik balancing SMOD. Kemudian semua algoritma dengan menggunakan SMOD, yaitu pada sampling strategi terbaik dengan menggunakan grid search CV sebagai metode optimasi untuk hyperparameter tuning. Kemudian dilakukan hal serupa untuk PSO CV. Kemudian di sini bagian terakhir, beberapa insight yang saya dapatkan untuk penelitian saya ini, di mana terdapat metode PSO dapat meningkatkan recall lebih tinggi daripada metode grid search, di mana dapat kita lihat dari tabel yang saya reportkan ini, kita dapat melihat bahwa dari algoritma yang ada, baik itu random forest, LGBM, dan juga ekstratrace, dapat meningkatkan recall yang sebelumnya rendah pada metode grid search CV, dan juga menjadi akurasinya recall-nya menjadi tinggi ketika itu pada metode PSO CV. Kemudian untuk insight yang berikut, F1 score yang tertinggi ada pada model LGBM yang menggunakan metode PSO CV sebagai hyperparameter tuning, di mana pada algoritma LGBM sendiri, di sini saya tidak menggunakan teknik resampling, tetapi hanya menggunakan parameter bawaan yang tadinya sudah saya sebutkan, yaitu scale post weight. Dan kemudian
LGBM lebih unggul karena hanya memanfaatkan parameter bawahan. Dan kemudian PSO lebih unggul pada komputasi waktu ketika melakukan modeling, di mana grid search ketika melakukan modeling sangatlah lama karena melakukan fitting satu persatu untuk parameter yang ada. Dan di sini saya mencantumkan juga notes untuk tambahan pada penelitian saya ke depannya, yaitu untuk semua algoritma yang akan dipadukan dengan class weight atau scale cost weight yang akan digabungkan dengan SMOT juga hyperparameter tuning, dan juga melakukan hyperparameter tuning dengan rentang nilai yang lebih luas lagi. Karena yang sebelumnya untuk hyperparameter tuning sendiri saya belum melakukan rentang nilai yang luas karena keterbatasan komputasi waktu dan juga device yang saya gunakan. Sekian presentasi dan demonstrasi yang dapat saya bawakan, NER. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, terima kasih. Itu yang perlu di-improve tabel-tabel tadi banyak digabung. Overall so bagus sih. Cuman tinggal beberapa diksi, pilihan kata untuk menjelaskan itu perlu di-improve. Nanti terus masih lebih lanjut. Nah, itu kan kebetulan dari pembimbingan. Oke, cukup. Dan yang terakhir, tanpa perlu terang acak lagi, silakan Rafael. Oh, share screen saya sudah terlihat, Mir. Ya, sudah terlihat. Rafael yang so maju deh, toh. Oh iya, Mir. Oke. Ya, baik. Selamat pagi, Mir dan teman-teman. Sekarang saya akan mempresentasikan final report dari Checkpoint 2 mata kuliah Machine Learning dengan judul skripsi saya, yaitu implementasi bidirectional long short-term memory dan convolutional neural network dalam deteksi konten hoax di media sosial. Untuk objektif and problem, jadi platform seperti Twitter atau X pada media sosial mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi media untuk penyebaran hoax. Penyebaran hoax ini dapat menyebabkan dampak negatif seperti kebingungan, kepanikan, seperti contoh pada COVID-19 lalu, dan juga kerugian material. Di Indonesia sendiri, lebih dari 11.000 isu hoax yang teridentifikasi oleh Kominfo pada tahun 2018 sampai 2023. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah hoax ini, tujuan penelitian yang saya ambil yaitu mengimplementasikan model hybrid BLSTM atau Bidirectional Long Short-Term Memory dan CNN dengan tambahan attention mechanism untuk mendeteksi konten hoax pada media sosial. Ini untuk scope atau batasan masalah, di mana dataset yang saya gunakan itu dataset teks berbahasa Inggris dari Twitter yang dikumpulkan dari Truthseeker dataset. Dengan ini referensinya, kemudian menggunakan evaluasi yang digunakan itu akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Kemudian arsitektur yang digunakan atau model yang digunakan BLSTM dan CNN, dan word embedding yang digunakan yaitu Word2Vec dengan library Kenshin. Untuk flowchart, ini adalah tahapan penelitian di mana dimulai dengan studi literatur, kemudian pengumpulan data dengan menghasilkan dataset, kemudian datasetnya dilakukan data preprocessing, kemudian word embedding atau feature engineering, kemudian dilakukan split data dengan 3 data, yaitu data testing, training, dan validation. Dan untuk data training, kemudian data training di resampling, kemudian dilakukan perancangan model dan training. Dan dalam perancangan model dan training ini ditambahkan dengan data validation untuk memvalidasi
data yang sudah di training, kemudian apakah setelah training apakah model sudah optimal atau tidak. Jika tidak, dia melakukan optimisasi pada perancangan model, dan jika sudah baik, dia langsung masuk ke evaluasi kinerja. Nah, pada evaluasi kinerja ini, model yang sudah dihasilkan dilakukan testing akurasi dengan menggunakan data testing dan mendapatkan hasil yang sudah hasil dengan menggunakan evaluasi yang sudah saya bilang tadi, dengan akurasi, precision, recall, event score, dan conversion matrix. Untuk di sini pengumpulan datanya itu dari truth seeker dataset dengan sebanyak 134.000 tweet yang berisi berita fakta dan palsu, dan dataset ini dikumpulkan dari data melalui Twitter API dengan menggunakan kata kunci topik berita yang diambil dari PolitiFact dataset. Masuk ke data pre-processing, jadi di sini yang tahap pertama itu data cleaning, di mana dia membersihkan tweet ini dengan pertama mengubah menjadi huruf kecil, kemudian menghapus URL atau link, email, username, hashtag, dan tanda baca. Selain itu juga karakter new line atau spasi enter diganti dengan spasi. Dan perpanjangan karakter yang berlebihan seperti contoh cool menjadi cool yang sudah diperbaiki. Tujuan utamanya itu untuk membuat teks lebih bersih dan siap untuk analisis lebih lanjut. Kemudian Ini cleaning pakai apa? ada banyak library sebenarnya yang saya pakai. Ada banyak stepnya. Untuk stepnya ini ada huruf kecil. Iya, itu DT step. Ada pakai library apa? Atau ada manual atau gimana? Itu yang Ada harus beberapa yang dijelaskan. ada yang pakai library nya. Cuman Nah, kita itu. suruh lupa, cuma nanti mau ulang recording. Yang step kedua itu stop word dan lemmatization. Di sini saya menghapus kata umum-umum stop word dalam teks seperti the, is, and in untuk menyaring informasi yang tidak penting. Sedangkan lemmatized text atau lemmatization itu mengubah kata-kata ke bentuk dasar atau lema mereka seperti mengubah running menjadi run. Kedua fungsi ini untuk membantu mempersiapkan teks untuk analisis lebih lanjut dengan mengurangi noise dan menyederhanakan kata-kata. Kemudian tahap selanjutnya itu drop missing value, di mana menghapus. Di sini saya mau menggunakan metode menghapus baris pada missing value pada pada baris missing value. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang akan dianalisis bebas dari nilai yang hilang atau tidak valid. Kemudian yang terakhir itu tokenization, di mana tokenization ini dia adalah proses memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut token. Misalnya contoh pada kalimat ini I love programming, dia akan setelah melalui proses tokenization dia akan dibagi menjadi 3 token, yaitu I, love, and programming. Proses ini sangat penting dalam Tuh, Rafael, tokenization ini setelah lemmatization atau sebelum? setelahnya. Jadi Nah, itu siapa nganape contoh programming? Harusnya kan dia kalau iya, di ini cuma itu dia kan dia cuma ada jadi salah ambil programmer. contoh, Mer. Heeh. Ya, maaf, Mer. Berikutnya untuk contoh hasil preprocessing. Kemudian ini setelah preprocessing tadi saya melakukan exploratory data analysis dengan yang pertama itu jumlah token length pada setiap baris, kemudian ini distribusi label hoax 1 dan 0, kemudian ini jumlah berita hoax per tahunnya. Kemudian saya melakukan split data yang dengan 3 data tadi, yaitu yang pertama itu 70% untuk data training, 15% untuk validation, dan 15% untuk testing. Ini yang berikut adalah hasil split data pada masing-masing label.
NanoWorks dan WorX. Kemudian saya masuk di fitur engineering, di mana fitur engineering atau word embedding yang digunakan yaitu Word2Vec, di mana teknik ini digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik yang dapat dipahami model machine learning. Pemanfaatan Word2Vec ini dilakukan menggunakan library Gensim, dan pada penelitian ini Word2Vec menghasilkan pelatihan dengan kosakata sebesar 53.236 dan dimensi embedding sebesar 100. Kemudian pada penelitian ini saya menggunakan resampling untuk handling imbalance data dengan ada dua metode, yaitu random oversampling dan random undersampling. Kemudian ini berikut adalah hasil undersampling dan oversampling. Kalau undersampling, dia mengubah data hoax dari 41 menjadi 26.000, dan oversampling dia mengubah data non-hoax dari 26.000 menjadi 41.000. Kemudian hyperparameter yang saya gunakan, yang pertama dropout, di mana pada eksperimen ini ada beberapa dropout yang diatur seperti 0,2 pada lapisan LSTM atau BLSTM dan 0,5 pada lapisan dense. Kemudian batch size yang saya gunakan itu 32 untuk mempercepat pelatihan sambil menjaga stabilitas. Kemudian epoch yang saya gunakan itu 20 dengan menggunakan early stopping untuk mencegah overfitting. Dan saya menggunakan early stopping untuk supaya pelatihan dihentikan jika validasi loss dia menurun selama 2 epoch berturut-turut. Selain menghemat waktu juga, dan ini mencegah overfitting. Kemudian berikut adalah modeling approach dan metodologi, di mana yang pertama itu saya menggunakan CNN, di mana CNN ini adalah arsitektur jaringan saraf yang umumnya digunakan untuk fisik komputer, tapi telah terbukti efektif dalam tugas-tugas Natural Language Processing atau NLP, termasuk klasifikasi teks, yang diteliti oleh Kim pada tahun 2014. CNN ini mampu mengekstraksi fitur lokal yang signifikan dari data teks melalui operasi konvolusi yang mengidentifikasi pola penting dalam jendela kata tertentu. Setelah proses konvolusi, lapisan pooling digunakan untuk mengurasi dimensi data yang membantu mengendalikan overfitting dan menurunkan kompleksitas komputasi. Jadi dengan pendekatan ini, CNN dapat fokus pada informasi penting sambil mempertahankan efisiensi. Kemudian model yang saya gunakan kedua yaitu bidirectional long short term memory atau BLSTM, di mana dipilih karena kemampuannya menangkap ketergantungan jangka panjang dalam batas sekuensial dengan menghubungkan arah pemrosesan forward dan backward, di mana juga BLSTM ini mampu memahami konteks kata dari kedua arah dalam suatu kalimat. Kemudian dan juga diteliti oleh Zhang et al. Pada tahun 2020. Kemudian yang terakhir itu attention mechanism, di mana dia mengatasi dua masalah utama pada RNN atau BLSTM, yaitu kehilangan informasi dan masalah gradien yang menghilang. Sehingga solusi untuk mengatasinya itu menggunakan attention mechanism dengan memberikan fokus yang lebih besar pada bagian-bagian input yang relevan selama proses decoding. Kemudian berikut adalah arsitektur model yang saya gunakan. Yang pertama itu BLSTM layer pertama BLSTM dengan 64 unit menggunakan fungsi aktivasi TAN H. Kemudian layer kedua menggunakan 1DCNN dengan besar unit 32 unit dengan menggunakan fungsi aktivasi ReLU, dan kemudian layer selanjutnya max pooling 1D. Kemudian layer selanjutnya BLSM dengan sebanyak 16 unit dengan menggunakan fungsi TAN-H, fungsi aktivasi TAN-H, dan kemudian layer selanjutnya BLSTM dengan sebesar unit 32. Kemudian
masuk ke layer attention, kemudian flatten untuk attention, dan kemudian dense dengan 64 unit, kemudian drop out, layer drop out 0,5, and output, layer output atau layer dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Dan juga arsitektur ini terinspirasi dari Sari et al. Yang sedikit dikembangkan. Kemudian berikut adalah iteratif improvement, di mana saya melakukan 2 pengujian. Yang pertama itu pengujian menggunakan resampling, yang kedua pengujian dengan penambahan attention mechanism. Jadi pada pengujian resampling ini ada tiga hal yang akan diuji cobakan, di mana model BLSTM CNN tanpa menggunakan resampling dan menggunakan undersampling dan menggunakan oversampling. Berikut adalah hasil yang didapat model tanpa resampling menghasilkan hasil yang lebih baik daripada menggunakan metode resampling lainnya dengan akurasi sebesar 97,20%. Kemudian berikut adalah pengujian penambahan attention, di mana yang pertama itu model BLSTM dan CNN yang tanpa menggunakan attention, dan yang kedua model BLSTM dan CNN dengan tambahan attention. Kemudian ini adalah hasil yang didapat, di mana setelah dilakukan perbandingan hasil pengujian yang didapat model dengan attention layer atau attention mechanism menghasilkan evaluasi yang lebih baik daripada dengan tidak ada penambahan. Dan juga rata-rata precision recall dan inference score mengalami peningkatan 0,5%. Berikut adalah confusion matrix dari model air yang didapat, yaitu model BLSTM CNN dan penambahan attention mechanism. Yang juga berikut adalah perbandingan model dengan penelitian sebelumnya, di mana model dengan BLSTM dari Aji dan Setiawan akurasinya sebesar 96,48, Anggriani dan Maharani dengan menggunakan arsitektur LSTM CNN menghasilkan 79,71%, Yofiananda dan Farudin menggunakan metode model CNN dengan menghasilkan akurasi 91%, Sari et al. Yang menggunakan BLSTM CNN dengan menghasilkan akurasi 96%. Dan hasil yang saya dapatkan lebih tinggi dari keempat ini, yaitu 97,42%. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Bagaimana cara oversampling terhadap teks? Kalau di sini dia menduplikatnya, jadi agak nggak baik sih sebenarnya. Iya, karena akhirnya karena pakai word to vector. Iya benar. Iya, jadi Yang gimana? Saya lalu ada pas suruh saya hilang itu. Jadi ini yang saya presentasikan sekarang yang sebelum revisi DP hasil bagaimana? Meningkat atau turun? Yang menggunakan oversampling setelah tanpa augmentasi. Oversampling, undersampling. Cuma oversampling yang dapat suruh hapus? Iya, cuma oversampling. Jadi yang paling tinggi akurasi yang tanpa resampling tanpa over dan under Oh, ngapain di oversampling kalau begitu? Iya benar. Cuma jaga-jaga aja sebenarnya. Soalnya dia DP imbalance lumayan besar, sekitar 20.000 Nah, itu dia yang tahu. Ya. Ada berapa sih terus DP arsitekturnya masih agak kurang jelas. Baru ini ya sudah.
kalaupun DP hasil lebih baik dibanding yang lain, belum tentu DP model itu lebih bagus. Nah, untuk semua ya, bukan cuma Rafael, tapi juga yang maju, yang akan maju, orang AI bukan cuma sampai di keluar metrik sih sebenarnya, tapi kan itu harusnya kan dia implementatif. Explainable AI itu cara tentang bagaimana model itu bisa dijelaskan, siapa dia bilang ini begini, siapa dia bilang ini begini. Kalau orang pakai data yang sudah ada, itu memang sampai di model development toh, orang split data training, data validasi, dan data testing. Dari training orang latih DP model, validasi untuk orang tuning, baru DP testing untuk evaluasi akhir. Tapi model itu nanti kan mau diimplementasikan di dunia nyata, toh. Nah, siapa dan dia yang tanya kayak data ini diklasifikasikan sebagai ini, kalau input begini, itu kenapa? Itu sebaiknya harusnya dimunculkan, toh. Nah, ini banyak yang belum muncul di bagian situ. Jadi itu keywordnya adalah explainable AI ya. Oke. Nah, sepertinya untuk yang tesis track sudah semua ya. Jadi orang akan ke